Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memastikan pihaknya akan menghadirkan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution pada persidangan kasus korupsi proyek jalan di Sumut sesuai permintaan majelis hakim. Sebagai penuntut umum, KPK hanya melaksanakan penetapan perintah hakim. Ditemui di Medan, Sumatera Utara 30 September yang lalu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan siap menjalankan perintah majelis hakim yang meminta menghadirkan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution di persidangan kasus korupsi infrastruktur jalan. Tanak tinggal menunggu jadwal dari hakim untuk dihadirkan di persidangan dengan terdakwa dua orang dari pihak swasta, yakni Akhirun Piliang dan Raihan Dulasmi. Menurut Tanak, hakim memerlukan keterangan Bobi untuk memperkuat apakah perbuatan para terdakwa bisa memenuhi tindak pidana korupsi yang dimaksud. Tugas KPK salah satu melaksanakan penetapan hakim dan melaksanakan putusan. Ketika hakim mengucapkan hal itu dalam persidangan, itu adalah penetapan yang disampaikan dalam sidang. Dan KPK, jaksa di KPK akan melaksanakan hal tersebut. Kami akan memanggil sesuai dengan perintah. Sesuai dengan yang ditentukan hakim, kan bukan kita yang menentukan jadwal sidang. Yang menentukan jadwal sidang hakim. Kami akan membuat panggilan untuk dihadirkan dalam sidang sebagaimana permintaan hakim dalam penetapan yang dia buat pada saat sidang. Sebelumnya, permintaan hakim untuk menghadirkan Gubernur Sumut Bobi Nasution terjadi saat sidang pemeriksaan saksi kasus korupsi jalan 24 September yang lalu. Hakim ingin menggali keterkaitan permintaan soal pergeseran anggaran APBD 2025. Bobi juga diketahui pernah ikut meninjau jalan rusak bersama tersangka ex Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting. Ya, tanya ininya aja, jangan nanya saya. Pasti kalau untuk saya sampaikan ya, masih sama seperti yang dari awal sampai sekarang. Kalau dibutuhkan keterangan siapapun dari pemerintah provinsi, kita siap. Tapi surat panggilannya sudah masuk? Surat panggilan belum. Pak, mengenai bencana TPL. Aksi Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan rombongannya yang merazia dan menghentikan kendaraan berplat Aceh atau BL di Kabupaten Langkat mendapatkan sorotan dari warga Aceh. Senator atau anggota DPD RI asal Aceh Sudirman Haji Uma menilai langkah Bobi memicu sentimen dan mengganggu keharmonisan antar daerah. Gelombang protes atas aksi Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang merazia dan menghentikan kendaraan berplat Aceh atau BL di Kabupaten Langkat terus bermunculan. Langkah Bobi yang berupaya menambah pendapatan daerah lewat pembayaran pajak kendaraan itu justru dianggap memicu potensi konflik baru di antara kedua daerah yang berdekatan itu. Senator atau anggota DPD RI asal Aceh Sudirman Haji Uma menyesalkan Bobi tak berkoordinasi terlebih dahulu dalam sosialisasi sebelum diterapkan, sehingga tidak memicu sentimen serta mengganggu keharmonisan antar daerah bertetangga. Haji Uma menganggap langkah Bobi itu merugikan pemerintahannya sendiri. Sekarang ada ribuan juga mobil BK yang plat BK itu di Aceh. Tapi Aceh tidak mempermasalahkannya kok. Jadi kenapa Medan seperti kebakaran jenggot hanya ingin mencari sensasi dalam pajak PAD. Hanya itu yang disasar. Kami Aceh berdamai kok. Tidak ada masalah BK di Aceh. Ini problem. Dan hari ini katanya itu bukan kewajiban tapi hanya himbauan. Awalnya bukan begitu, maka tidak terjadi polemik seperti ini kalau memang dari awalnya hanya himbauan. Kalau yang bagi saya ya masyarakat yang tinggal di Medan, misalnya masyarakat Aceh dihimbau untuk membuat plat nomor kendaraan itu dari BK itu no problem. Tapi ini mobil yang beroperasi di Medan, bagaimana mengidentifikasi persoalan ini? Ya ambigu ini. Menjadi multitafsir. Operasi di Medan, semua mobil Aceh ke Medan, ngantar penumpang ke Medan. Begitu juga kalau kami buat nanti mobil Medan ngambil CPO barang padi dari Aceh, BK harus ganti BL apa begitu? Itu kan tidak etis, tidak rasional. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menanggapi santai aksi Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution itu. Muali meminta masyarakat Aceh tetap tenang dan tidak terpancing dengan manuver nyeleneh tersebut.
Ia mengibaratkan pernyataan Gubernur Sumatera Utara itu sebagai angin lalu. Tapi puhan. Tapi tio wanti-wanti sit. Menyokai publau tablau. Ya. Nyokai gatai tagaru. Tapi hampir kita tenangan tahu. Hana kita sepupi. Tak kira yang angin berlalu, kicauan burung yang merugikan dia sendiri. Sementara Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution tak menyangka aksi belusukan di Kabupaten Langkat itu viral di media sosial. Bobi menekankan pihaknya menerapkan aturan untuk setiap kendaraan perusahaan yang beroperasi di Sumatera Utara wajib menggunakan plat kendaraan BK atau BB. Aturan itu tidak berlaku untuk kendaraan yang sekedar melintas di wilayah Sumatera Utara. Suami Kahiyang Ayu itu menyebut sejumlah daerah telah menerapkan aturan serupa, seperti Jawa Barat, Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Ini bukan hanya untuk plat BL, kebetulan yang lewat di situ kemarin BL. Nah ini kita hanya sosialisasi, kita mendata. Yang tadi saya sampaikan ini akan diberlakukan 2025. Jadi kita minta kemarin juga dari dua bupati, tolong didata perusahaan-perusahaan yang domisilinya di Sumatera Utara ya, beroperasi di Sumatera Utara, tapi menggunakan kendaraan operasionalnya di luar plat BK. Nah ini tolong disosialisasikan untuk mengganti platnya menjadi plat BK. Kenapa? Karena pajak kendaraan nggak masuk. Di sisi lain, Kepala Dinas Kominfo Sumatera Utara Hotman Syaharhab meminta maaf atas kegaduhan yang timbul atas aksi rombongan Gubernur Bobi merazia dan meminta plat BL diubah ke BK atau BB. Maksud Asisten Administrasi Umum Sumatera Utara M. Suip, menurut Hotmansyah, bukan melarang kendaraan plat luar melintasi Sumatera Utara. Ia memastikan pihaknya bakal memperbaiki miskomunikasi yang terjadi. Perlu diketahui bahwa pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber pendapatan primadona Sumatera Utara sekitar lebih kurang 1,7 triliun. Harapan kita bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, semua pengusaha kami himbau yang platnya luar dari Sumatera Utara berharap bisa berplat Sumatera Utara demi untuk pembangunan Sumatera Utara. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.